Halo, ketemu lagi bersama saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak. Pernah nggak sih kita dengar kalau anak dengan asma katanya sering-sering deh ke pantai biar sembuh? Sebetulnya itu mitos atau fakta ya? Yuk kita simak info berikut. Jadi, asma itu adalah suatu gejala alergi yang sifatnya kronik berulang. Maka kalau kita mencurigai anak kita asma, biasanya ditandai dengan batuk atau sesak berulang yang bisa disertai dengan mengi. Yang munculnya kalau ada pencetusnya. Biasanya pencetusnya muncul di waktu tertentu, misalnya di malam hari, atau enggak misalnya pada saat terkena asap rokok atau debu, dia muncul. Nah, itu yang kita curigai sebagai asma. Asma sendiri dasarnya adalah alergi, artinya ada pencetusnya. Alergi pada anak ini bisa macam-macam, bisa saja dia alergi debu, bisa alergi dingin, bisa alergi terhadap makanan tertentu yang bisa mencetuskan asma itu kambuh. Sehingga terapi asma sesungguhnya yang pertama adalah menghindari faktor pencetusnya terlebih dahulu. Oleh karena itu yang perlu kita tahu adalah apa sih yang mencetuskan asma pada anak kita. Karena setiap anak yang asma mungkin berbeda-beda faktor pencetusnya. Kalau memang dia dicetuskan oleh dingin, ya kita harus menghindari dingin. Kalau memang anak kita itu pencetusnya adalah debu, maka debunya harus dihindari. Dan tidak jarang pencetusnya itu adalah rasa lelah atau stres yang mungkin bisa membaik kalau dia healing ke pantai, misalnya seperti di samping saya ini. Jadi bukan berarti anak yang asma dengan serta-merta akan sembuh jika dibawa ke pantai. Tapi memang jika faktor pencetusnya adalah stres atau faktor kelelahan, mungkin jika dibawa ke tempat rekreasi atau ke pantai yang sifatnya santai, keluhannya akan membaik atau serangannya mungkin tidak akan kambuh, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu apa faktor pencetus asma pada anak kita, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan tes alergi misalnya untuk mengetahui sehingga faktor pencetusnya tersebut bisa dihindari. Nah, selain kita menghindari faktor pencetusnya, asma sendiri juga ada terapinya. Terapi asma itu ada dua jenis. Yang pertama terapi saat serangan dan yang kedua terapi saat tidak dalam serangan untuk mengontrol dengan maksud supaya tidak terjadi serangan. Nah, kalau kita melakukan uap atau nebu yang istilahnya ya, pada saat anak kita sesak atau serangan, itu namanya terapi saat serangan. Dan itu dilakukan saat serangan saja. Begitu selesai, maka serangannya seakan sudah tidak ada, tapi bukan berarti anak kita sembuh. Harus dilanjutkan untuk melakukan terapi kontrol asma agar tidak terjadi serangan berikutnya. Yang biasanya dokter akan mempertimbangkan apakah dengan menggunakan obat rutin yang diminum atau bisa menggunakan inhaler yang dikonsumsi rutin dulu selama minimal 2-3 bulan yang akan diturunkan bertahap jika memang sudah terkontrol. Yang ketiga, jangan lupa juga untuk melengkapi imunisasi anak khususnya yang berhubungan dengan saluran napas, khususnya influenza dan PCV yang memang berhubungan dengan resiko terjadinya serangan asma. Jadi mudah-mudahan bisa menjelaskan sehingga asma itu bukan suatu penyakit yang seperti batuk pilek atau infeksi ya, karena ini dasarnya adalah alergi. Sehingga yang paling penting adalah mengontrol faktor pencetusnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar edukasinya makin meluas. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.